Ini nanti kita membahas tentang macam-macam kamera dan mematikan kamera bagaimana, dan kita membahas juga tentang diafragma, speed dan shutter speed dan speed dan diafragma ya. Kita membahas itu nanti berapa itu kecurahannya, berapa kecerahan dan berapa titik fokusnya. Nah, kita bisa tak share screen. Nah, ini habis ini. Oke. Tunggu ya, tak share screen dulu. Boleh berarti. Sudah. Kelihatan, Mas? Belum? Clear ya? Apa namanya? Layar Anda Google Meet. Oke. Nah, ini baru bisa. Sudah. Nah, sudah bisa. Sudah kelihatan ya? Yang ini kan ISO. Ya, oke. Nah, ini saya kelihatan semua ya? Kelihatan? Oke. Saya akan menerangkan tentang yaitu ini, Mas. Untuk materi pertama yakni menghidupkan dan merekam, mematikan kamera video dan setting fitur-fitur kamera. Sebelum kita tahu, di sini ada yang tahu kamera apa aja yang dibuat untuk video? Ada yang tahu? Bisa disangkakan? Hah? Sony, terus apa satu? Apa lagi? Canon juga masuk. Canon, nah, uji film. Nah, ada banyak untuk pantulannya ya, pantulan. Pantulan. Dimatikan. Nah, jadi ada banyak untuk kamera tersebut. Yang pertama ya, ini ada macam-macam kamera. Yang pertama yaitu consumer video kamera. Nah, consumer video kamera ini teknologi sederhana, masih pakai seperti cam tersebut. Jadi video consumer kamera ini digunakan biasanya untuk orang-orang biasa. Biasanya dipakai untuk merekam ini kayak seperti digital kamera, tapi bedanya lebih tinggi dari digital kamera, yaitu adalah consumer video kamera. Sangat mudah digunakan di kalangan masyarakat dan pengoperasinya mudah seperti digital kamera tersebut. Ciri-cirinya itu fiturnya yang disediakan secara otomatis, jadi tidak mengatur diafragma, Mas. Untuk kamera ini tidak mengatur diafragma, hanya mengatur dari merekam video itu tadi, perekaman video dan foto. Seperti ini kameranya. Nah, kalau nak ngarani di Jawa ini handycam, ngarani mini DV. Jadi handycam dia hanya bergerak dengan 50.000 piksel. Jadi HD-nya kecil, Mas. Untuk di handycam ini HD-nya kecil, lebih kecil. Tapi untuk hasilnya itu 1080.
Sekarang yang dihasilkan berapa untuk Blu-ray? Ada yang tahu? Lebih 4K ya, 4K. Nah, ini masih ini 720. Ya, benar, bisa jadi. Masih 720 HD. Jadi ini masih pecah-pecah lah nek ngarani orang itu. Masih apa iki nek ngarani kurang HD, burik ya, benar bisa jadi gitu. Jadi untuk handycam ini tetapi handycam ini banyak fiturnya dan mudah digunakan untuk kalangan masyarakat yang banyak orang biasa juga sudah bisa membuat kamera ini karena kamera ini lebih mudah, lebih simpel. Jadi untuk kamera yang bisa tetapi enggak eh 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 celometan, mesti celometan Sarizal. Celometan mesti bisa untuk foto, tetapi itu tadi ya hanya satu titik, tidak bisa memfokuskan dua objek itu. TV ini handycam ini hanya 250.000 pixel. Ini sangat rendah untuk HD-nya. Kedua ada lagi apa? Yang mana? Tolong dimatikan. Dimatikan tak iso apa sih suarane? Nah, untuk suaranya itu tidak pecah, aslinya pecah-pecah, tetapi untuk kalangan 720 ya itu sudah bagus daripada kamera digital. Jadi kalian tahu kamera digital yang mana kayak apa? Kotak itu loh. Jadi kamera digital, kamera itu yang kotak. Ya benar, bisa jadi. Nah, seperti itu. Jadi kamera digital itu seperti kamera pocket, jadi maksud pocket itu juga kamera digital. Jadi handycam ini lebih HD-nya lebih nambah 20. Jadi meskipun dia dalam posisinya itu prosumer, dia sudah dihadiri ini 250. Kalau untuk ini digital kamera yang pocket itu hanya 150. Jadi lebih ini pixelnya lebih jernih, ini agak jernih untuk HD-nya. HD-nya tetap tapi pixelnya itu beda dari handycam. Bagaimana Sarizal? Ada yang ditanyakan lagi? Nah, untuk delay bisa jadi di handycam ini ya biasanya kayak gitu. Nah, itu kekurangannya handycam, benar. Itu kekurangannya handycam. Agak delay kadangan. Ada kalau untuk mixer eksternal dia bisa untuk handycam. Tetapi channelnya hanya satu, Mas. Channelnya cuma satu, beda dengan DSLR. DSLR ada berapa channelnya? Kalau tahu, ada yang tahu? Ada dua untuk DSLR. Nah, jadi channelnya hanya satu ini untuk bisa dia, cuman ya enggak banyak untuk posisi handycam ini. Ada tanyakan lagi untuk handycam ini? Nah, itu. Nah, itu untuk malam itu ya juga pecah, tetapi dia ada pengaturan cahaya. Pengaturan cahaya tapi hanya sedikit. Misalnya kalian video pakai handycam posisi
gelap. Nah, posisi gelap itu ketika dia gelapnya kan ada gelap soft, ada yang gelap apa lampu mati namun jadi tidak kelihatan, ada yang kelihatan satu titik kan gitu. Nah di handycam ini kalau semisal dia gelap lampunya mati itu tidak bisa detek, dia hanya detek warna hitam gitu aja. Untuk kalau soft dia bisa mendetek warna, dia detek keterangannya itu tadi. Kalau untuk pas malam dia juga bisa posisi ini Mas. Ada kan mode di handycam ini ada mode malam. Nah, itu bisa mode malam itu. Kalau untuk lebih negarane lebih gelap itu dia tidak bisa detek, untuk tidak ada lampu sama sekali misalnya dia tidak bisa detek untuk kecerahannya, dia tidak bisa meskipun mode malam. Nah gitu. Tanyakan lagi yang biasanya kerja di PH. Nah yang kedua kita lanjut ya ke kamera berikutnya, yaitu prosumer. Bedakan ya prosumer sama consumer. Kalian harus tahu consumer itu handycam negarane kamu tahu, harus kamu handycam, golongannya handycam, digital kamera pocket itu termasuk macam-macam kamera consumer video kamera ya kan. Nah habis itu kita masuk ke prosumer video, jadi ini lebih derajatnya lebih tinggi lagi. Enggak, beda, bukan, lebih ke ini kamera panggul untuk prosumer ini. Nah ya bisa jadi di apa di sekolahan kan ada prosumer video kamera. Nah seperti kamera panggul itu kan. Nah prosumer video kamera ini merupakan kamera video yang dapat dijadikan jembatan antara mereka yang baru mulai belajar tentang pengoperasian kamera dengan para profesional yang sudah sangat memahami tekniknya. Ciri-cirinya biasanya penggunaan dalam bidang industri rumahan. Seperti yang tadi saya bilang PH. Nah, seperti PH ini ada satu atau dua. Kalau di kalian magang ada yang tahu ini kamera prosumer? Halo, tahu kan? Nah seperti kamera panggul, benar. Jadi untuk industri rumahan biasanya untuk studio prewedding itu di production house itu kan pasti menggunakan ini prosumer video kamera. Yang kedua sudah memiliki beberapa fitur manual. Di sini juga sudah memiliki beberapa fitur manual. Jadi beda sama ini yang handycam, ini otomatis semua. Kalau ini sudah ada yang fitur yang manual, jadi bisa ngatur sendiri. Nah, harga relatif lebih mahal. Ini sampai jutaan ya, sampai 10 juta juga bisa ini kalau prosumer. Memiliki resolusi yang lebih baik. Nah, resolusi lebih baik ini HD-nya lebih tinggi. Lebih tinggi daripada yang ini 720. Seperti ini. Jadi lebih tinggi. Resolusinya lebih tinggi dan tahan banting. Kenapa? Soalnya kan dia kamera panggul ya otomatis. Nah, jadi HD-nya lebih tinggi, lebih besar dan memiliki resolusi yang sangat besar. Itu bisa 4K. Ini yang baru punyanya Sony sama punyanya Fujitsu itu 4K ya, sudah prosumer yang video yang kamera yang ngetokno 4K sudah kameranya lebih resolusinya lebih baik. Apa Mas? Ya. Untuk sinematik dia kurang ya. Dia untuk biasanya ini untuk prosumer rungono sirek. Untuk prosumer ini dia tidak bisa untuk itu ya. Kamera sinematik bukan ini.
kesel nanti kalau kamera sinematik. Dia untuk digunakan live. Ya. Tapi kalau ada prosumer ini iki apa sih? Ya, kalau prosumer ini jika kita membuat itu harus tripodnya mas, ada tripodnya. Jadi membuat sinematik bisa, tetapi ada tripodnya. Tapi kalau untuk lah ya, untuk live biasanya, misalnya kalian liputan misalnya kalian di jurnalistik misalnya, di kerja jurnalistik. Nah, kalian membawa prosumer video. Nah, itu dan di sana ndak bawa tripod, ndak bawa alat-alat yang lain. Nah, ketika di situ kalian harus manggul, mau nggak mau manggul di sini posisinya. Harus manggul. Gitu. Jadi ini ada 8 channel sama dengan mixer. Jadi di sini di prosumer ini untuk 8 channel, untuk mixer bisa, untuk mic juga bisa biasanya. Jadi mic disambungkan ke misalnya di presenter atau di mixer juga bisa. Jadi, apa? Contoh fotonya ini. Ini untuk seperti ini. Nah, ini untuk prosumer ini kayak gini. Tapi kebanyakan ini kamera yang Sony, Mas. Sony yang brandnya lebih bagus biasanya, Sony dan Panasonic. Tapi Panasonic ini kalah dengan Sony. Nah, apa Mas? Kalau panggul ini broadcasting ada. Ini kamera panggul. Ini lebih simple. Ini yang buat di presenter, buat untuk di kita berjalan ke misalnya studio foto, itu biasanya di sini. Ini biasanya untuk kamera. Ini ada 2 mas. Untuk kalian untuk lebih bagus kita bisa pakai, tergantung kebutuhannya aslinya. Teman kalau lebih bagus itu pakai pencahayaan tambahan, yaitu reflektor juga bisa pakai apa ini? Reflektor yang ada lampu. Nah, kan ada reflektor yang putih. Jadi hasilnya pas posisi kalian nanti ada ya mas. Sama saya nggak praktek gitu, soalnya praktek nanti kita tahu. Jadi enggak ada soft, jadi agak soft. Soalnya ada reflektor tadi. Kalau enggak ada reflektor kita hasilnya pecah itu. Kalau reflektor itu untuk mengurangi resiko cahaya tadi. Jadi mengurangi pantulan cahaya tadi. Jadi cahayanya dipantulkan ke reflektor, habis itu ke objek. Jadi dia tidak pecah tadi piksel-pikselnya gitu. Nah, ini buat ngezoom sampai 2000 lebih. Ini ngalang-ngalai DSLR ini. Ya bener, ngalang-ngalai DSLR untuk zoomnya. Karena apa? Dia satu unit ini bisa sampai 10 juta mas. Bisa sampai 10 juta, 11 juta untuk proses. Ya masih yang kecil, ya bener, masih yang kecil. Belum kamera yang ini, broadcasting, profesional video, tambah besar lagi dia. Biasanya ini di TV kalau ini. Profesional video kamera ini biasanya di TV, di media TV. Kalau ini di media production house biasanya. Digunakan untuk production house dan wedding organizer, benar. Oke, itu menggunakan prosumer video kamera. Menggunakan prosumer video kamera. Itu menggunakan itu. Kenapa kok wedding organizer dan PH menggunakan ini prosumer video kamera? Karena lebih simpel mas. Dari posisinya lebih simpel dan HD-nya ini lebih
besar, sama dengan yang broadcasting. Tapi meskipun lebih besar yang broadcasting, tetapi ini sedengan. Kalau untuk pH ini sedengan. Jadi pilih yang sedengan. Jadi enggak. Ya mirrorless bisa. Soalnya gini, sekarang lebih lihat yang simple mas. Jadi lebih lihat yang simple untuk pH. Tapi tetap pH punya satu ini kan, satu prosumer kan, ya enggak. Nah, jadi di pH kan harus punya satu ini prosumer karena di sana nanti hasilnya lebih bagus loh. Jadi tetap punya satu prosumer. Nah, biasanya digunakan juga untuk live dari posisi live live misalnya jurnalistik ya, live presenter, live itu menggunakan posisi di jalan ya gunakan ini prosumer. Jika kalau ada yang ditanyakan lagi untuk prosumer nanti menginjak ke broadcast. Ada yang ditanyakan lagi? Halo? Halo? Enggak. Apa? Tanyakan lagi apa untuk prosumer ini? Enggak. Kalau untuk prosumer ini dia ada pengaturannya lebih manual ya seperti di sini. Nah, kalian lihat ini. ISO itu. Ah, ya. Itu ada pengaturannya di sini. Ini di sini. Enggak. Kalau di sini secara 350.000 pixel, Bro. Jadi dia enggak pecah kalau untuk hasilnya resolusi. Secara ini sudah apa? Ya noise kan kalau mungkin noise ya ada tapi sedikit. Kalau pengen enggak noise-nya tidak pengen hilang, kita pakai yang namanya reflektor. Pakai reflektor. Lebih kalau flash lighting reflektor. Jadi kalau flash masih noise karena untuk flashnya juga ya kan kurang dulu kan, ngasih noise-nya kurang. Nah, kita pakai apa? Reflektor. Tetap pakai noise apa negara ini pakai flash, habis itu dipantulkan ke reflektor. Agar apa? Agar itu soft, lebih soft gitu loh. Ya nengarannya lebih soft. Aku nengarannya gitu. Cuman lebih tajam juga bisa, lebih soft. Jadi cahayanya itu ya ndak pixel nemen, ya enggak apa ini noise nemen. Nah itu kan intinya noise-nya itu kotak-kotak pixelnya itu lebih hilang gitu loh. Intinya lebih bagus hasilnya. Disertai dengan ditambah lagi dia HD-nya lebih besar. Ada yang 4K sudah. Otomatis kan dia hasilnya bagus gitu loh. Dari posisi sini di prosumer ini udah bagus. Hasilnya akhirnya ngalang-ngalai DSLR gitu. Cuman harganya itu aja yang agak mahal sedikit lah untuk. Ini mahal panggul yang broadcasting. Nah, kita menginjak ke apa? Punya sekolah ini ada dua, prosumer sama broadcasting. Loro. Salah loro, ada dua. Tanggul toh, ya berarti ya wis itu. Ya itu. Heeh. Ono loro dah. Profesional ini. Nah, ini menginjak ke profesional video kamera. Nah, profesional video kamera yaitu digunakan untuk produksi seperti contohnya digunakan untuk menyiarkan sebuah acara pertelevisian. Penggunaan bidang broadcasting ini industri pertelevisian. Nah, kan saya bilang kan profesional video kamera ini digunakan untuk pertelevisian, industri pertelevisian. Seperti contohnya di studio TVRI, kalian ada yang magang di TV? Ya,
di area TV. Nah, kalian paling ndak asing ya melihat profesional video kamera. Jadi digunakan untuk broadcasting industri. Hampir semua pengoperasian semua secara manual. Jadi ini gak ono otomatis ya wesan. Jadi profesional video ini mainnya semua manual semua. Jadi ndak ada secara otomatis. Cuman ada sedikit yang menggunakan otomatis, tetapi ndak banyak untuk posisi di profesional kamera ini, ndak banyak untuk yang menggunakan. Hanya TV aja yang menggunakan seperti ini di TV. Kalau usaha rumahan mempunyai profesional video, ya berarti PH-nya lebih, production house-nya lebih bagus dari berarti. Karena apa? Ini hasilnya ini lebih bagus lagi dan pengoperasiannya itu manual semua. Lensanya digunakan bisa dilepas dan bisa diganti. Kalau ini tadi tidak bisa diganti, Mas. Jadi untuk prosumer video itu tidak bisa diganti kalau lensanya. Kalau di profesional video kamera itu bisa diganti lensanya. Resolusinya lebih baik, besar dan ada TV warna yang tidak distorsi. Untuk tadi yang cahayanya itu lebih soft, nggak pakai lighting pun, ini nggak pakai lighting pun kita memakai profesional video itu sudah bagus. Dan kalau kita pakai lighting, tambah lighting atau reflektor, lebih bagus lagi malah dia. Sangat stabil dan andal. Jadi di sini di profesional video ini sangat stabil ya, kameranya stabil, tidak akan gerak-gerak jika kalian manggul sendiri. Kalau manggul sendiri ya pasti ada geraknya lah. Karena apa? Kalian memanggul kan otomatis ada gerak-gerak ini, ada pasti. Cuman kalau kita memakai tripod pasti tidak ada geraknya kecuali naik gempar ya. Itu jadi, iya kan? Ya benar. Loh iya kan? Benar toh. Kalian kalau pakai tripod, habis itu orang gembaya otomatis ya melok gerak kan otomatis kecuali. Nah ya makanya itu. Jadi ya kalau profesional video ini kalau pakai tripod kita ndak akan pasti stabil, ndak akan ya. Jadi jika kalian manggul sendiri pun itu ada sedikit kalau tripod sudah ndak ngarah mungkin stabil karena dia sudah memakai ini tadi resolusi besar dan HDV warna lebih. Warnanya ya nanti bisa diatur untuk di profesional video ini. Aturannya lagi banyak fitur-fiturnya. Ini lebih banyak fitur-fiturnya ini kalau di profesional video. Produknya tetap pakai Sony. Nah, Sony yang terbaik ya. Sony itu baik. Sony itu bagus maksudnya. Untuk kamera-kamera itu Sony yang juara. Kamera apa? Ya. Jadi Sony nomor 1. Karena apa nomor 1? Karena brandnya lebih bagus. Hasilnya dihasilkan kameranya bagus, Mas. Kedua Panasonic. Ketiga Canon jangan ngetokno rek. Canon ya ngeluarin profesional video. Canon yang ngeluarin tapi ya bukan. Enggak, tapi bukan. Kok ada bukan di endorse Sony ngawur ae. Tapi gini, fakta ya Mas. Bukan di endorse Sony ya. Saya fakta dari profesional video ini itu Sony itu lebih bagus. Dan production house sama pertelevisian itu memakai Sony. Gitu loh.
Tapi ada kekurangannya Mas dari posisi Sony. Ini kekurangannya di ini fitur-fiturnya. Ada yang mahal dan fitur-fiturnya itu meskipun hanya sedikit ya ini kenapa kok fitur-fiturnya sedikit? Kalian lihat, karena dia ingin mempermudah yang memakai untuk profesional video. Kalau Panasonic pasti kalian lihat di Google ini, Panasonic ini DFC Pro itu lebih dia pencetannya lebih banyak, maksudnya fitur-fiturnya lebih banyak di posisinya. Kalian lihat dari sini aja. Nah, prosumer video kamera. Nah, ini kan kalian lihat dari sini prosumer video kamera kan udah banyak dari ini kan mereknya Panasonic ini. Nah, prosumer aja udah banyak fitur-fiturnya. Maksudnya pencetannya ini udah banyak kan. Tombol-tombolnya kan udah banyak. Nah, di Panasonic. Ini kenapa kok Sony menang brandnya? Kenapa kok Sony menang brandnya? Karena itu tadi Panasonic ya banyak tombol-tombolnya ya. Kalau di Sony kalian lihat dari bedakan dengan Sony ini, bedakan tombol-tombolnya banyak di. Ya enggak di tombol-tombolnya. Yang kita tahu banyak tombol Sony dari Sony. Bisa tahu. Nah, jadi gitu perbedaannya gitu. Yang kedua perbedaannya Panasonic yaitu tadi hasilnya sama HD-nya sama. Tetapi bedanya di tombol itu tadi, tombolnya lebih sedikit dan lebih gampang untuk Sony. Untuk Panasonic, per television ada yang milih-milih Panasonic, hanya beberapa. Tapi ada yang memilih Panasonic karena ada yang ngomong lebih ini modelan ini. Sing situ aku milih sing main manual ae daripada sing matic. Matic iku ngene perawatane ngene. Ya benar Sony perawatannya mahal, dari mahal. Karena apa? Otomatis kan gitu. Kalau Panasonic manual tetapi perawatannya murah. Dibandingkan Sony ya murahan Panasonic kan intinya kan spare partnya gitu. Intinya kan gitu. Spare part. Tambah Canon lebih murah lagi. Tambah lagi Canon lebih murah. Kalau Sony ya iku mau dia otomatis akhirnya ya regane ya larang dan spare partnya juga ya mahal. Itu bedanya gitu. Soalnya dia pakai tombol-tombolnya sedikit dan semua itu diatur dengan digital. Ini di sini kan diaturnya dengan digital ini tadi. Apalagi yang Sony sekarang itu mempunyai 4K. Jadi dia lebih banyak lebih 4K tambahan. Ditanyakan lagi untuk profesional video kamera ini tadi yang saya jelaskan. Lanjut lagi ke ini broadcasting video kamera. Biasanya untuk liputan di televisi liputan 6, liputan Metro TV biasanya kan ini broadcasting video kamera. Jadi merupakan gunakan studio. Nah, biasanya nang studio biasanya. Kalau ini broadcasting kamera ini video kamera ini ndak bisa kemana-mana Mas. Kalau di profesional video kan bisa di sana-sana di sini. Kalau dibawa ke sana kemari bisa ada profesional video sama prosumer video bisa dibawa kemana-mana. Kalau ini ndak bisa dibawa kemana-mana. Tetap mancep nanggone studio atau sudah taruh situ posisinya kameranya ditaruh situ. Biasanya ini broadcasting video kamera biasanya pakai tripod biasanya. Ketika membuat acara seperti itu, acara kalian tahu di Indosiar kan biasanya kan ada acara
kayak seperti dangdut itu, oh DA itu, nah, kan ini pakai ini kamera. Biasanya arti keren juga bisa ya ini broadcasting video kamera. Yang tahu keren? Keren ya ini broadcasting video kamera. Bahkan studio untuk memproduksi sebuah. Ini kan keren wis gak usum. Ada yang tahu pakai apa kalau nggak usum keren itu? Drone. Pakai drone sekarang. Jadi kalau sekarang nggak usum untuk keren ini. Drone sekarang sudah alatnya canggih, berarti otomatis sekarang studio atau studio musik pakainya drone. Kamera ini enggak karena ini karena ya itu tadi keberatan dan besar alatnya. Ini alatnya gede, jadi pengaturannya lebih banyak lagi. Di industri pertelevisian, tetap di industri pertelevisian musiknya besar dan berat dan menggunakan rolling tripod ya, itu tadi yang saya jelaskan, crane, hand crane dan portal JIP. Memiliki resolusi lebih baik sama dengan resolusinya prosumer karena yang tidak distorsi dengan mahal, bisa sampai 20 jutaan. Tapi dengan 2 handlebar bar untuk fokus dan zoom, sama seperti drone tadi. Drone juga ya sama, kan fokusnya lebih kalah dengan ini ya. Untuk fokus dan zoomnya kalah dengan, karena broadcasting ini ya bagus hasilnya. Soalnya ya itu tadi kamera gede, resolusinya besar, habis itu dia pakai tripod, biasanya pakai tripod, dan crane juga bisa, dia hand crane juga bisa. Sekarang ya digantikan dengan drone, harganya 7 juta. Kalau di broadcasting ini kan harganya sampai 20 jutaan. Gorong ini belum Mas, belum kerennya udah kalian pastikan berapa juta udah, wis sampai 30 jutaan wis. Ada kamera tok bisa sampai 30 juta. Nah, gambarannya seperti ini kameranya. Nah, seperti ini. Ini punya Sony, bukan aku sales Sony, bukan, salah. Jadi ini saya kenapa kok brand Sony, karena yang pakai pertelevisian itu pakai produknya Sony dan Hitachi. Ada lagi Hitachi malah. Hitachi juga buat malah produk baru. Ya sampai berapa channel, banyak ini channelnya. Sampai 10 channel, ini banyak ini channelnya. Nah, ini kabel ini kan sampai 8 channel bisa lebih. Kalian ini untuk monitor dari posisi di sini, untuk monitor posisinya kamera tersebut. Di sini broadcasting ada ditanyakan lagi, broadcasting video. Halo. Ada ya? Nah, di sini ini masuk ke udah ya, masuk ke DSLR dan SLR. Ada yang tahu singkatan DSLR dan SLR? Apa? Belum tahu? Nah, kalian catat lagi, ingat-ingat, suruh ingat-ingat. DSLR itu digital single lens reflex. Kalian ingat-ingat ya. DSLR itu digital single lens reflex. Kalau SLR single lens reflex ya. Jadi itu kalau DSLR itu digital single lens reflex. Kalau SLR itu single lens reflex. Nah, seperti ini DSLR. Ini yang kalian gunakan biasanya, ini anak-anak sudah tahu DSLR dan SLR. Pakai lensa eksternal, udah banyak yang lensa tembus cahaya, ada banyak ya lensa posisinya lensa tele, lensa kan banyak.
digunakan biasanya untuk biasanya yang gambar cukup jauh menghasilkan sampai 135 mm sampai 180 dari 400 malahan. Jadi kamera tele ini kan biasanya digunakan untuk jarak jauh. Kenapa kok pakai ini? Pakai pelindung biasanya. Ini untuk melindungi dari cahaya matahari. Cahaya matahari, melindungi cahaya matahari. Nah, kenapa kok karena cahaya matahari? Untuk hasilnya lebih bagus. Nanti kalau tidak pakai ini nanti bisa cahayanya masuk. Jadi antara fokusnya itu tidak fokus di posisi di fokus posisi. Kenapa kok pakai seperti ini? Karena ya itu tadi posisinya lebih bagus dan lebih soft, cahayanya dan masuknya lebih bagus. Lagi lensa yaitu lensa makro. Nah, lensa lensa makro ini ukurannya benda merekam untuk benda kecil seperti lensa makro objek satu misalnya. Satu itu bisa posisi yang belakang isok ngeblur. Itu biasanya lensa makro. Seperti halnya lensa makro yang digawe DSLR itu lensa makro. DSLR yang standar ya, standar. Lagi lensa yaitu zoom. Zoom ini biasanya lensa zoom ini digunakan untuk private juga bisa. Terus habis itu kalian di private untuk di di luar, untuk private di luar. Dan untuk pesepak bola apa ini ngarani ngezoom sepak bola itu termasuk lensa zoom. Dan biasanya lensa zoom ini untuk di luar, misalnya kalian ada tugas di luar private misalnya magang ya, ini pakai lensa zoom biasanya. Tergantung kebutuhan sih, kebutuhannya untuk apa dulu. Tapi biasanya kalau di luar wedding itu biasanya pakai lensa zoom. Ya banyak untuk lensa zoom ini sepak bola, di sepak bola biasanya. Karena menghasilkan lebih bagus. Kalau lebih bagus karena ya itu tadi, gak mungkin kan kita moto posisi mencolok nanggone lapangan asit foto kan, gak mungkin kan? Ya, gak mungkin kan posisi langsung moto, Bapak foto posisi, ya, gak mungkin. Kita pakai lensa zoom ini digunakan untuk ngezoom pemain sepak bola. Nah, ini jenis-jenis kamera. Ini ada apa lagi? Jenis-jenis mode kamera. Ya ini program mode. Program mode ini biasanya manual, otomatis biasanya. Untuk shutter priority ini untuk shutter speed. Jadi kita untuk speednya itu bisa diatur. Untuk ini shutter priority itu shutternya, maksudnya itu speed karena. Dan aparatur priority itu diafragma, AV diafragma. Ada lagi manual itu kita atur sendiri. Kalau manual itu kita atur sendiri. Kalau manual untuk posisi manual ada lagi banyak ya di sini panorama. Ada panorama itu untuk melihat posisi panorama di pantai atau itu ada banyak dan beda-beda. Jadi setiap jenis-jenis mode kamera itu beda-beda. Kalian cermati gambarnya. Nah kalau ini untuk Canon biasanya. Ini untuk Canon. Nikon. Canon, sorry Canon. Untuk Canon itu gambarnya seperti ini. Nah untuk Nikon gambarnya seperti ini. Di detail Nikon ya daripada ini Canon. Habis itu ada lagi punyanya Olympus. Nah Olympus ini hanya kode-kode. Nah habis itu punyanya Sony. Kemarin punya siapa ya? Kakak kelas kalian Raffi nih gak salah. Punya Raffi Sony. Itu
eman rusak. Sony, mereknya Sony DSLR. Padahal Sony ini banyak diminati. DSLR ini banyak diminati karena dia hanya kode-kode ini saja. Nah, kalau masuk dah. Mas, nanti ae Mas iki. Oke mlebu. Halo Mas. Mas. Mas, lagi bergabung. Kemana aja kamu Mas? Nah, jadi ada 2 ini ya. Ada 4. Kok iso kawanan nih? Kok iso kawanan piye Mas? Ngapain ae mambengi? Ngapain mambengi? Hah? Apa ae mambengi? Ayo. Bisa keturun nih loh. Lanjutkan lagi. Nah, di sini ada 4 kamera ini yang recommended. Jadi yang recommended ini tergantung kalian pilihnya yang mana untuk kamera tersebut. Ini untuk kamera itu banyak ya mereknya. Jadi tergantung kalian untuk memilih tombol-tombolnya yang lebih gampang mana. Kadang ngono mikir gini, temanku temanku ada yang beli kamera. Wah, aku gampangan Sony. Aku enak Canon aja. Enak Canon, ada yang mikir enak Nikon. Tergantung orang yang milih. Jadi misalnya kenapa kok milih Nikon, kenapa kok milih Canon? Tergantung orang yang milih tadi. Luwih murah, ono sing mikir fitur-fiturnya, kadang ono sing milih karena lebih mahal niku, kalau sing mahal niku kualitasnya gini-gini. Nah, ono sing kayak gitu. Jadi untuk kamera itu tergantung kebutuhannya tadi dan dilihat dari fitur-fiturnya tadi. Bukan asal milih kamera ini apa, dilihat itu tadi kebutuhannya untuk apa. Dan biasanya Nikon itu biasanya Canon untuk outdoor, biasanya gitu. Ada lagi yang mikirnya itu anjir sama aja indoor outdoor sama aja. Empatnya ini bisa digunakan. Empat semua itu bisa digunakan untuk indoor outdoor sama aja. Itu. Tanyakan yang mode kamera ini. Kalau udah ada dilanjutkan ini. Ya. Nah, kita lanjutkan posisi sini. Mengatur ISO. Nah, mengatur mode ISO adalah ada banyak ya. Ada yang merek-merek lain itu ada banyak. Ada sampai 3.000, ada yang sampai 4.200 mengatur ISO. Nah, kalian harus memikirkan tentang ISO ini seberapa gelap posisinya. Sopo iki sing mlebu? Gelap. Apa gelap posisinya ini? Sebuah mode manual itu tadi. Yang kedua ada lagi diafragma. Nah, diafragma. Ini digunakan untuk bukaan cahaya di mana masuk bukaan besar dan bukaan kecil. Dan ada cahaya yang dibandingkan dengan misalnya bukaan besar, sedangkan angka besar adalah bukaan kecil. Contohnya F1, F14, F2, F4 itu bukaan kecil. Untuk bukaan besar yaitu F5,6 dan F8 dan F16, F12 itu bukaan itu yaitu sampai F22 itu bukaan kecil, F16 itu bukaan kecil. Jadi ada aturannya ini.
F22 itu bukaan kecil. Kalau F18 itu segini. F2 malah cahaya yang masuk, cahaya yang objek yang masuk lebih besar. Dan F8 itu lebih soft. Lebih F22 itu cahaya yang masuk lebih sedikit, sudah sedikit satu. Jadi kalian harus tahu kode-kode ini untuk biasanya di DSLR itu manual, itu memakai ini. Kalau manual dia main dengan ISO, diafragma dan speed, karena di posisi itu bersinambungan, Mas. Ketika kalian membuat DSLR itu belajarnya dengan tiga objek ini tadi, ISO, diafragma dan speed. Itu sudah bisa mengoperasikan kamera. Itu tok main itu tok itu. Jadi kalian harus tahu posisinya ini. F1 itu ya apa, F2 itu bagaimana. Jadi F2 lebih kecil ini, cahaya yang masuk lebih besar karena bukaannya. Untuk F8 bukaannya sedengan. F2 malah cahaya yang masuk ya kecil. Jadi objek yang dihasilkan hanya satu objek yang satu objek yang fokus, yang lain tidak fokus. Itu F22. Kalau F8 biasanya kan kayak gini seperti ini. Ini objeknya misalnya, ini objek masuk satu, terus habis itu yang lain ngeblur gitu. Kalau F2 ini semua yang posisi di objek itu tidak ngeblur. Kalau ada yang ditanyakan lagi untuk diafragma, tidak ada. Ada yang ditanyakan lagi? Shutter speed. Nah, shutter speed ini digunakan biasanya kalau di mode perjalanan nanti kalian moto posisi di mobil berjalan itu pakai shutter speed. Kita membuat sensor menyerap cahaya. Semakin lama, Mas, ya? Apa? Ya, objeknya terserah. Objeknya kalau untuk objeknya itu ini yang berjalan, objeknya yang berjalan. Ini kalau ini yang foto dari foto ini objeknya yang berjalan, kan ini lalu lintas apa ini nek lalu lintas kota. Jadi ini objeknya yang kan berjalan kan. Jadi shutternya yang bukaannya yang lambat. Hanya bukaan, jadi dari sini bukaan 22, terus habis itu di shutternya shutter ini 1/400. Hasilnya kok gini kok akhirnya. Nah, ini kayak ngeblur gitu. Soalnya apa? Bukaannya kecil. Nah, bukaannya kecil. Terus habis itu speednya speednya banter, speednya lebih cekrek kan gitu kan. Otomatis dia menghasilkan cahaya tok yang di kan cahaya tok. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Halo? Nah, sampai 30 detik. Ada banyak varian shutter speed itu, ada banyak sampai 500, 1/500 biasanya kamera yang mahal ya. Kamera DSLR yang mahal itu sampai baru-baru lah 500. Itu ini ada aturannya. Nah, seperti ini. Nah, itu gambar mode manual. Nah, bisa pelajari, nanti saya share di Google Classroom, nanti kalian pelajari. Ini ada gambaran kalau kita memakai rumus
anak ngarani rumus. Nah, rumus. Ngarani rumus. Kalau kita memakai F2, F32 eh, 1/10 kayak gini. Ini panorama seperti ini. Ini memakai F22 speednya 1/500, hasilnya seperti ini. Jadi hanya satu objek yang kelihatan, objek lainnya tidak kelihatan, seperti itu. Nah, apalagi F2 tambah ini seperti ini, ngeblur, tambah ngeblur dia, seperti itu. Lagi. Saya ini sudah habis. Ya, nanti kalau untuk ini ya, untuk materinya nanti saya kirimkan ke kalian pelajari. Tugas pantau aja ya nanti progresnya bagaimana. Untuk yang foto, ya ya kalian foto ya ya oke oke. Kalian foto ya, tunggu tunggu. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Kalian foto. Tak apa kalian yang ingin tahu nanti kalian foto ini. Ya nanti materinya tak kirim di Google Classroom. Tapi tidak apa-apa kalian foto dulu, tidak apa-apa, nggak masalah. Udah? Udah belum? Udah? Udah ya? Udah ya? Sudah foto mas? Nanti untuk absennya sudah di anu ya? Tulis. Untuk nanti yang anak yang belum bisa gabung nanti tak kirimkan ke YouTube dan materinya nanti saya kirimkan di Google Classroom. Dan juga nanti ada di grup, nanti kalian pantengin terus dulu ya. Ada informasi dari saya. Ada ditanyakan lagi dari sini? Absennya tak lihat di sini. Mulai Raffi After ini ya, Raffi After ini. Nomor mana? Untuk yang belum tahu tentang itu tadi, nanti ada rekamannya di YouTube ya. Nanti rekamannya di YouTube. Saya share di YouTube. Ada saya share tentang
Oh, anu dulu. Ini 16 anak ya, yang masuk daring 16 anak ya. Nanti saya share. Nanti kalau yang sudah YouTube, YouTube nanti ada di rekamannya di YouTube, nanti saya share juga. Di